warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mainita Hidayati, SSMA. Saya merupakan dosen tetap Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Perpajakan, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami Jakarta. Saat ini, saya mengampu mata kuliah pajak internasional, yang mana mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah wajib pada konsentrasi perpajakan S1 Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Perpajakan. Jumlah SKS pada mata kuliah pajak internasional adalah 3 SKS dalam satu semester, dan diikuti oleh mahasiswa semester 6, S1 Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Perpajakan. Pada mata kuliah pajak internasional memiliki capaian pembelajaran lulusan program studi, yaitu menguasai prinsip dasar perpajakan dan pungutan lainnya dalam berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam lingkup internasional. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah pajak internasional yang pertama adalah memahami konsep dan sistem penghindaran pajak berganda. Yang kedua, memahami aspek-aspek pemajakan dalam pajak internasional. Kemudian, pada deskripsi mata kuliah pajak internasional ini, mahasiswa belajar mengenai subjek, objek, penghindaran pajak berganda, serta perlakuan masing-masing atas subjek dan objek pajak internasional yang sudah diatur dalam P3B. Sebagai bahan kajian dalam materi pembelajaran mata kuliah ini, antara lain, yaitu yang pertama, mampu menjelaskan mengenai yurisdiksi pemajakan dan jenis pajak berganda. Yang kedua, mampu menjelaskan ketentuan sumber penghasilan, baik dengan pendekatan sumber produksi dan pendekatan sumber pembiayaan. Yang ketiga, mampu menjelaskan konsep dan perbedaan pemajakan penghasilan, wajib pajak luar negeri dan wajib pajak dalam negeri. Yang keempat, mampu menjelaskan metode penghindaran pajak berganda dengan metode eksensi dan metode kredit. Yang kelima, memahami konsep umum tentang esensi, hakikat, tujuan, dan model traktat P3B. Yang keenam, mampu menjelaskan konsep umum tentang konsep tempat tinggal ganda, double resident pada P3B antara Indonesia dengan negara ASEAN. Yang ketujuh, mampu menjelaskan konsep umum tentang konsep dan jenis laba BUT pada P3B antara Indonesia dengan negara ASEAN. Yang kedelapan, mampu menjelaskan konsep umum tentang sewa harta, laba pengalihan harta, dan jalur lalu lintas internasional pada P3B antara Indonesia dengan negara ASEAN. Yang kesembilan, mampu menjelaskan hubungan istimewa antara P3B Indonesia dengan negara ASEAN. Yang kesepuluh, mampu menjelaskan konsep umum tentang pajak ganda atas dividen, bunga, dan royalti P3B antara Indonesia dan negara ASEAN. Yang ke-11, konsep umum tentang batasan Independent Personal Services dan Dependent Personal Services pada P3B antara Indonesia dengan negara ASEAN. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan konsep umum tentang batasan penghasilan mahasiswa, dosen, artis, atlet, dan lainnya yang diatur dalam P3B antara Indonesia dengan negara ASEAN. Pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Institut Setiami menganut sistem hybrid, di mana ada metode pembelajaran luring dan daring yang dilakukan secara bergantian dan proporsional. Untuk mendukung dan menunjang kegiatan di Institut Setiami, dosen dan mahasiswa disediakan akun yang terintegrasi dalam SSO atau kepanjangan dari Single Sign-On, di mana di dalam SSO terdapat fasilitas absensi, materi perkuliahan, kotak tugas, informasi keuangan, dan lainnya yang terintegrasi. Pada pelaksanaan pemberian materi, dosen bisa melakukannya dengan mengupload materi ajar ke SSO paling lambat sehari sebelum perkuliahan dimulai, dan mahasiswa dapat melakukan pengumpulan tugas sampai H+7 sejak materi diupload oleh dosen. SSO tidak hanya berfungsi untuk kegiatan rutin mingguan atau harian, tetapi juga digunakan saat ujian tengah semester dan ujian akhir semester untuk pengumpulan jawaban ujian bagi mahasiswa, sehingga sangat efektif dan memberikan kemudahan bagi dosen dan maupun mahasiswa. Dalam sistem penilaian, di dalam Institut Setiami memiliki aspek-aspek penilaian yang antara lain, pertama, komponennya adalah kehadiran. Kehadiran ini minimal 75% dari total kehadiran, maka mendapatkan bobot 10%. Kemudian, 2. Penilaian perilaku. Penilaian perilaku ini memiliki bobot 10%. Dan tugas. Bobot tugas ini memiliki 20%. Sedangkan untuk ujian tengah semester, bobotnya adalah 25%. Dan ujian akhir semester, bobotnya sebesar 35%. Metode pengajaran yang saya gunakan tidak hanya menyampaikan materi presentasi, akan tetapi juga menyampaikan berbagai referensi literasi, artikel publikasi, video, dan pengalaman korelasi dengan materi perkuliahan. Tambahan penunjang pengajaran juga menggunakan Zoom, Google Meet, Ortex, portal DJP, dan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Pada pelaksanaan kuliah, tak jarang juga saya sering membahas isu pajak
internasional yang sedang marak terjadi, untuk menjadi bahan diskusi di kelas sehingga kelas menjadi lebih hidup dan mahasiswa aktif. Sistem penilaian tugas yang diberikan ke mahasiswa juga meliputi 3 aspek: keaktifan dalam diskusi dan menyampaikan gagasan, kemudian tugas individu, dan tugas kelompok. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah pajak internasional yang saya ampuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali di mata kuliah pajak internasional, yang mana hari ini kita memasuki sesi ke-11. Semoga dengan bertambahnya materi yang ada, teman-teman juga semakin paham bagaimana mengaplikasikan pajak internasional buat nantinya di masa depan ataupun nanti dalam kehidupan sehari-hari dalam bertransaksi. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan hari ini materinya mengenai Independent Personal Services dan Dependent Personal Services. Jadi nanti teman-teman boleh bertanya setelah materi selesai saya sampaikan. Silahkan dicatat dulu apa yang mau ditanyakan. Nanti kita adakan sesi diskusi. Pertama yang kita harus tahu mengenai kata independent dan dependent. Mungkin teman-teman sudah tidak asing ya, kalau di Indonesia kita ada istilah pekerja lepas atau pekerja bebas. Juga ada karyawan. Karena di dalam PPH, ya khususnya yang di Indonesia yang dianut, itu mengenal sistem pembagian, pengkelompokan antara pekerjaan bebas dengan pekerjaan non-bebas atau dalam artian sebagai karyawan. Nah, di pajak internasional juga dibahas mengenai itu. Karena ini kaitannya dengan pemberian jasa antar negara oleh tenaga ahli maupun oleh karyawan, juga adanya kepentingan ekonomi di dalamnya. Makanya kenapa tentang Independent Personal Services dan Dependent Personal Services ini masuk ke dalam kategori salah satu artikel atau pasal yang dibahas dalam P3B, yang biasa kita kenal P3B, yaitu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Lanjut. Nah, dari capaian pembelajaran untuk materi ini yang kita harapkan adalah mahasiswa dapat memahami konsep dan implementasi pemajakan atas penghasilan Independent Personal Services dan Dependent Personal Services. Karena syarat dari mata kuliah ini adalah PPH salah satunya, yang mana PPH itu mengatur tentang bagaimana konsep pajak penghasilan di Indonesia. Nah, tentunya ini sangat relate atau berkorelasi dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Pertama, mengenai Independent Personal Services. Kalau kita dengar kata independent, artinya apa? Tidak tergantung ya, ada kebebasan. Seperti kita biasa dengar kata Independence Day ya. Independence Day itu kan artinya hari kemerdekaan. Berarti pekerjaan yang dijalani ini tidak terikat oleh siapapun dalam arti bahwa pekerjaan ini benar-benar dilihat dari individunya, dari si personalnya. Makanya Independent Personal Services. Tapi kenapa menggunakan kata services? Karena yang diberikan dalam pekerjaan ini adalah dalam bentuk jasa. Nah, di dalam Independent Personal Services ini diatur di dalam UN model. Seperti yang kita tahu, ada 2 model yang mengatur tentang pajak internasional, yaitu UN model dan OECD model. Namun, untuk artikel yang membahas tentang Independent Personal Services ini tidak diatur di dalam OECD model, hanya diatur di dalam UN model, yaitu di dalam pasal 14 yang biasa disingkat dengan IPS, Independent Personal Services. Nah, pertama, ruang lingkupnya seperti yang di sini dituliskan, ini merupakan kutipan dari pasal 14 UN model. Yang pertama, income derived by a resident of contracting state in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that state except in the following circumstance when such income may also be taxed in the other contracting state. Pertama, bagaimana kondisinya? Yang kita lihat pertama A. Di sini disebutkan if he has a fixed base regularly available to him in the other contracting state for the purpose of performing his activity, in that case only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other contracting state. Or, nah ini yang harus teman-teman hati-hati. Ada kata or, artinya atau. Berarti apa? Ada syarat yang tidak kumulatif, ya. Or, bagian B dikatakan if he stay
in the other contracting state is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days, maksudnya 183 hari in any 12 month, dalam 12 bulan, period commencing berturut-turut or ending in the fiscal year concerned. In that case, only so much of the income as is derived from his activity performed in that other state may be taxed in that other state. Ya. Nah, kemudian dijelaskan lagi di ayat yang berikutnya. Di ayat berikutnya dibilang bahwa the term professional services includes especially independent scientific. Jadi benar-benar jelas. Apa nih? Scientificnya dia tuh apa? Bidangnya apa? Independennya. Kemudian di sini ada literary, artistic, educational, or teaching activities, as well as the independent activity of physician, lawyers, engineer, architect, dentist, and accountant. Jadi ini merupakan jenis-jenis personal services yang dimaksud independen dalam peraturan ini. Kemudian bisa kita simpulkan dari dua penjelasan tadi, dua ayat yang disebutkan di dalam pasal 14, bahwa dalam artikel tersebut bahwa penghasilan yang diterima oleh independent services, independent personal services itu dikenakan hanya di negara domisilinya. Adapun negara sumber hanya dapat mengenakan pajak ya atas independent personal services apabila pertama adanya fixed base atau tempat tetap di negara sumber dalam menjalankan aktivitasnya. Kemudian pengenaan pajak hanya sebatas pada penghasilan yang attributable. Attributable itu maksudnya apa? Hanya yang melekat pada saat itu saja. Jadi yang pada tempat tetap tersebut. Jadi nggak melebar kemana-mana gitu pekerjaannya. Sesuai dengan apa yang ditentukan itu yang dikerjakan. Jadi tidak mengerjakan di luar apa yang tidak ditentukan. Yang berikutnya ada kata atau berada di negara sumber selama lebih dari 183 hari secara terus-menerus maupun terputus-putus dalam jangka waktu 12 bulan. Berarti apa? Secara terus-menerus, misalnya dalam 1 tahun teman-teman ya, ini 183 hari, setelah ditotal jumlahnya 183 hari, ini 100 terus-menerus, misalnya dari bulan Januari sampai ke Juli. Itu kalau kita jumlah ada nggak kira-kira 183 hari? Harusnya ada ya, karena asumsinya 1 bulan 30 hari. Sedangkan bulan 1 sampai bulan ke-7 itu ada kurang lebih 183 hari lebih. Kemudian bagaimana yang terputus-putus? Yang terputus-putus ini misalnya warga negara asing ini masuk ke Indonesia ya, atau independent personal services ini masuk ke Indonesia misalkan di bulan Januari. Dia selama 20 hari. Kemudian dia kembali ke negaranya. Balik lagi Februari. Dia selama 10 hari. Begitu terus, tiap bulan dia pasti ada datangnya, tapi dia bolak-balik, pulang pergi gitu ya. Nah, itu yang disebut terputus-putus, tapi dia dalam jangka waktu 12 bulan, dari Januari sampai Desember, itu jumlahnya kalau kita total lebih dari 183 hari. Nah, maka itu pengenaan pajaknya hanya sebatas pada penghasilan yang didapat dari aktivitasnya di negara sumber. Negara sumbernya mana? Misalkan WPLN yang masuk ke Indonesia, kerja di Indonesia sebagai independent personal services, itu bekerja di Indonesia sebagai negara sumbernya. Kenapa? Karena Indonesia yang memberikan penghasilan. Jadi tadi ya, kita bisa lihat independent personal services itu pertamanya hanya dikenakan di negara domisili. Tapi boleh nggak negara sumber mengenakan? Boleh, asal ada syaratnya. Pertama, ada fixed base-nya, memang ada tempat tetapnya. Yang kedua, mereka berada di negara tersebut 183 hari atau lebih. Jadi, memang di sini bisa kita lihat ya, kalau salah satu syarat terpenuhi, artinya negara sumber boleh memungut pajak. Tapi, kalau dua-duanya tidak terpenuhi, maka yang boleh memungut pajak hanya negara domisili. Belum ada pertanyaan ya, kita lanjut ke contoh kasusnya. Ini ceritanya ada Mr. Choi ya, sebagai ilustrasi contoh kasus. Mr. Choi ini seorang pengacara, yang mana pengacara itu merupakan salah satu jenis independent personal services. Mr. Choi seorang pengacara dari negara Manca X. Manca X ini maksudnya mancanegara. Saya tidak menyebutkan negaranya apakah Singapura, Malaysia, jadi saya ganti dengan kata X. Dia datang ke Indonesia untuk membantu salah satu perusahaan asing yang bertempat kedudukan di Indonesia menyelesaikan sengketa hukum. Kondisinya seperti ini. Berikut ini adalah penjelasannya ya mengenai siapa yang berhak untuk mengenakan pajak. Apabila di sini ada tiga kondisi. Pertama, Mr. Choi berada di Indonesia lebih dari 200 hari dan dia tidak memiliki fixed base. Yang kedua, berada di Indonesia 120 hari tidak memiliki fixed base.
Yang ketiga, berada di Indonesia 100 hari memiliki fixed base. Nah, berarti ada apa? Ada 3 asumsi. Berarti akan ada 3 jawaban yang bisa kita lihat bagaimana kasus tersebut bisa kita selesaikan. Yang pertama adalah keadaan nomor 1. Tadi berada di Indonesia selama 200 hari, tidak memiliki fixed base. Nah, tadi kita lihat contoh syaratnya di awal. Syarat di awal tadi dijelaskan bahwa di dalam pasal 14 UN Model disebutkan ada 2 ketentuan yang menyatakan bahwa negara sumber boleh memungut pajak atas penghasilan PPLN tersebut. Asalkan pertama dia ada fixed base dan berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Berarti kalau kita lihat case yang ini, memenuhi nggak syaratnya? Yang pertama, 183 hari. Boleh dibuka mikrofonnya? Memenuhi ya? Oke, karena di sini ada 200 hari. Yang kedua, syarat kedua, fixed base. Fixed base-nya memenuhi nggak? Enggak memenuhi. Berarti dia hanya punya satu syarat yang terpenuhi, yaitu lebih dari 183 hari. Nah, karena memiliki syarat yang terpenuhi, salah satunya adalah 183 hari, maka Mr. Choi di sini dipungut pajak oleh Indonesia. Kenapa? Karena negara sumbernya adalah Indonesia. Indonesia yang memberikan penghasilan. Tahu dari mana? Gitu kan? Tahu dari mana? Ya karena dia berada di Indonesia, pastinya ada kepentingan. Ada kepentingan ekonomi. Ada kepentingan atas undangan. Undangan apa? Undangan pekerjaan. Karena nggak sembarangan orang asing bisa masuk ke Indonesia berlama-lama tanpa ada jelas ini visanya visa apa gitu ya. Apakah visa pekerjaan, visa turis, atau visa lainnya gitu ya. Jadi memang di sini sudah sangat jelas bahwa dia berada di Indonesia sebagai independent personal services dan melebihi tempo waktu yang ditentukan yaitu 183 hari karena dia berada di Indonesia 200 hari. Berdasarkan ilustrasi ini, maka Mr. Choi memenuhi salah satu syarat, yaitu keberadaannya lebih dari 183 hari. Walaupun dia tidak memiliki fixed base, dia nggak mempunyai tempat tetap di Indonesia. Nah, karena salah satu syarat yang terpenuhi, dan ini diatur di dalam UN Model di pasal 14, artinya kalau diatur di UN Model berarti berlaku di Indonesia juga, ya. Indonesia berhak mengenakan pajak. Nah, kemudian Indonesia berhak mengenakan pajak bagaimana caranya? Dengan menggunakan peraturan undang-undang PPh domestik kita, yaitu undang-undang pajak penghasilan. Pasalnya pasal berapa? Pasalnya pasal 26, yang mana mengatur bahwa penghasilan yang diterima oleh WPLN maka akan dipungut dengan pasal 26. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa dimengerti ya? Bisa. Nah, ini penjelasan yang ilustrasi nomor 2. Tadi kan baru pertama, dia 200 hari dan tidak memiliki fixed base. Nah, ini bagaimana dengan yang berada di Indonesia 120 hari dan tidak memiliki fixed base. Tadi kita lihat syarat pertama 183 hari, ini tidak terpenuhi, hanya 120 hari. Kemudian syarat kedua, fixed base, ini tidak memiliki fixed base, berarti dua-dua syaratnya tidak terpenuhi. Maka Indonesia sebagai negara sumber tidak berhak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima Mr. Choi sebagai independent personal services karena tidak ada satupun kriteria yang terpenuhi. Kemudian penghasilan dia dipungut siapa dong? Kalau dia tidak Indonesia tidak memiliki hak untuk memajaki atas pendapatannya, maka hak pemajakannya tetap di negara domisili. Jadi kalau mau dipungut di negara sumber, dua syarat tadi salah satunya harus terpenuhi, yang 183 hari dengan yang fixed base. Nah, ini keadaan nomor 3. Keadaan nomor 3 disebutkan bahwa si Mr. Choi berada di Indonesia selama 100 hari dan dia memiliki fixed base. Tadi kalau dari syarat hari terpenuhi nggak? Enggak, Bu. Tidak, karena hanya 100 hari. Sedangkan kalau dari fixed base terpenuhi nggak? Terpenuhi karena dia memiliki fixed base. Jadi walaupun Mr. Choi berada di Indonesia kurang dari 183 hari dan dia sudah memiliki fixed base, maka negara sumber dalam hal ini Indonesia berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima Mr. Choi sebagai independent personal services. Ini contoh ilustrasi dalam skemanya ya. Jadi Mr. Choi ini datang ke Indonesia, keberadaannya di Indonesia tidak lebih dari 183 hari. Di sini disebutkan 100 hari, tapi dia punya tempat tetap di Indonesia, maka salah satu syarat sudah terpenuhi, Indonesia berhak mengenakan pajak. Sampai sini ada yang mau bertanya mungkin tentang independent personal services? Silakan. Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, silakan. Namanya siapa, Mbak? Iya, Bu. Suaranya kurang keras ya? Apa di saya yang kurang keras? Devalia, Bu, izin bertanya.
Oke, suaranya agak keras ya Mbak. Kalau notaris dan lawyer itu apakah termasuk independent personal service? Ya, jadi tadi notaris dan lawyer ya, seperti yang disebutkan tadi di awal, independent personal services itu antara lain tadi ya, ada yang di bidang artistik, literari, dan tadi ada juga dentist, dan termasuk di dalamnya adalah notaris dan lawyer. Nah, kenapa lawyer dan notaris ini termasuk dalam independent personal services? Karena mereka pekerjaannya tidak terikat seperti layaknya karyawan. Mereka berdiri sendiri. Sekalipun mereka punya kantor konsultan atau punya kantor notaris, tapi mereka berdiri sendiri, tidak berafiliasi atau di bawah perusahaan tertentu. Makanya dibilang independen. Dan ini diatur nggak di dalam perjanjian penghindaran pajak berganda? Diatur tentang itu. Karena apa? Karena si independent personal services ini nggak bisa kita batasin gerakannya, tidak bisa kita batasi aktivitasnya. Makanya dipasang ketentuan seperti ini. Dia berada di mana, berapa hari, punya fixed days atau tidak. Nah, keberadaan dia berapa hari ini disebut dengan time test. Time test itu batas waktu. Batas waktu sampai dia bisa dikenakan pajak di negara tersebut ya. Sampai sini bisa dipahami Mbak? Nah, Ibu. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi yang lain? Ibu, Ya, Graciela mau nanya. Kenalkan nama saya Graciela, izin bertanya Bu. Nah, Gimana caranya kita membedakan tenaga ahli yang independent personal service dan dependent service? memang tenaga ahli ini ada yang independent personal services dan ada yang dependent personal services ya. Kalau kita lihat mungkin dari penamaan atau istilahnya berbeda. Contohnya seperti ini. Misalnya di perusahaan yang ada di Indonesia, PT XYZ. Misalnya PT XYZ ini bergerak di bidang jasa konsultasi IT. Misalnya, memiliki tenaga ahli di dalamnya, tapi statusnya sebagai pegawai. Ini kalau kita bicara dependent ya, dependent personal services. Si tenaga ahli ini ada sebagai karyawan di PT XYZ tadi. Kemudian PT XYZ menerima permintaan, karena dia tadi jasa konsultan, memiliki undangan atau permintaan dari salah satu perusahaan yang ada di negara Malaysia misalnya. Dia mengirimkan undangan bahwa perusahaan yang ada di Malaysia membutuhkan teknisi atau tenaga ahli yang bisa membantu dia di bidang IT. Tapi si perusahaan yang ada di Malaysia ini tidak menunjuk langsung siapa yang mau dipanggil gitu loh untuk membantu mereka di sana. Mereka hanya bersurat atau meminta langsung ke perusahaan. Misalnya kepada pemimpin perusahaan, kami mau minta tolong dikirimkan tenaga ahli untuk bidang ini IT dalam masa kerja misalkan sekian lama dengan kontrak sekian gitu. Nah, itu kan berarti kontrak antara si perusahaan yang ada di Malaysia dengan perusahaan yang ada di Indonesia. Tidak ada langsung kontrak kepada si personalnya. Makanya di sini masuk kategori dependent personal services. Tapi kalau independent, si perusahaan tadi yang ada di Malaysia menunjuk langsung tenaga ahlinya mau siapa. Siap, bisa Ibu. Ya, nah kemudian bagaimana pemungutan pajaknya? Pemungutan pajaknya, karena tadi kita melihat ada fixed base, maka kita bisa lihat nih, ini masuknya yang kategori independen atau yang dependen. Kalau yang dependen, dia berafiliasi di bawah perusahaan atau sebagai karyawan, si tenaga ahli ini misalkan saya gitu ya, sebagai ahli pajak. Saya ada di perusahaan XYZ tadi, kemudian perusahaan yang di Malaysia tadi meminta dibantu pajaknya. Walaupun saya sebagai karyawan, jadi saya pergi ke Malaysia itu sebagai karyawan, bukan sebagai independent personal services. Karena yang menggaji saya, yang ngasih penghasilan ke saya adalah perusahaan yang ada di Indonesia. Bukan perusahaan yang ada di, ya kalau independent personal services sebaliknya, ya seperti itu. Nah, tapi kalau Indonesia di sini harus diperjelas ini kontraknya sama siapa nih? Kontraknya sama perusahaannya atau langsung ke personalnya. Karena kan di sini sudah disebutkan independent personal services. Oke, jelas ya. Ada lagi pertanyaan? Nanti kita lanjut ya setelah yang berikutnya nih. Ini kita bahas tentang dependent personal services. Nah, kalau tadi kita udah bicara tentang independent, sekarang kita bicara tentang dependent. Dependent personal services ini lawannya dari independent. Jadi dia tidak bebas, tidak mandiri. Dia tergantung karena depend on. Ya biasa teman-teman kan dengar ya istilah depend on atau dependent. Nah, di sini kalau dependent personal services itu diatur di dalam P3B UN model di pasal 15. Di dalam pasal 15 dikatakan bahwa pertama, subject to the provision of Article 16, 18, and 19, salary, wages, and other similar remuneration derived by a resident of a contracting state
in respect of an employment shall be taxable only in that state unless the employment is exercised in the other contracting state. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other state. Nah, ini tadi kan dibilangnya kalau tadi dibilangnya bahwa may be taxed bisa dikenakan di negara lainnya, other state. Oke, kita lanjut. Berikutnya, the term professional services include especially independent scientific. Ya, tadi kan udah dijelasin tuh, literary, artistic, educational, or teaching activities as the independent activities. Tapi kalau di sini syarat-syaratnya disebutkan bahwa a recipient is present in the other state for a period of periods not exceeding in aggregate 183 hari. Sama seperti tadi ya, in any 12-month periods commencing or ending in the fiscal year concerned. Nah, kemudian the remuneration is paid by or on behalf of an employer who is not resident of the other state. Nah, ini contoh yang tadi ditanyakan oleh Mbak Grace, bahwa bagaimana nih ngebedain antara yang dibayar dependent dengan independent. Nah, kalau di dependent, the remuneration is paid by or on behalf of an employer who is not a resident. Jadi dia bukan warga negaranya gitu loh, tapi dia membayar si orang itu untuk bekerja, ya. The remuneration is not borne by a permanent establishment or fixed base, which the employer has in the other state. Kemudian yang ketiga, notwithstanding, seperti ini saya kecilin dulu ya. Notwithstanding the preceding provision of this article, remuneration derived by a resident of a contracting state in respect of an employment as a member of the regular complement of a ship, aircraft that exercise board a ship or aircraft operated in international traffic other than aboard a ship or aircraft operated solely within the other contracting state shall be taxable only in the first mentioned state. Nah, jadi disebutkan bahwa pasal tersebut sejatinya penghasilan yang diterima oleh DPS berupa upah, gaji, dan bentuk remunerasi lainnya hanya dikenakan di pajak negara domisilinya. Namun, apabila DPS tersebut melakukan pekerjaan di luar negara domisilinya, maka negara DPS melakukan pekerjaan negara sumber dapat mengenakan pajak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Bisa agak cepat ya pertanyaan. Oke. Di Undang Perpajakan Indonesia itu sebenarnya pemerintah itu mengatur tentang WNA yang kerja di Indonesia juga nggak sih, Bu? Atau hanya yang warga negara Indonesia aja? Oh, di ini. Sorry agak keras ya, Mbak. Kalau di undang-undang kita ada ketentuan itu. Jadi ada di pasal 26 diatur tentang WNA. Oke ya, untuk perkuliahan hari ini gimana? Sudah dirasa cukup? Oke, Bu. Cukup. Oke, apabila masih ada pertanyaan nanti boleh kita diskusikan kembali. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Demikian video pembelajaran mata kuliah pajak internasional yang saya ampuh di Prodi S1 Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Perpajakan. Semoga bisa memberikan gambaran mengenai kinerja saya sebagai dosen. Mohon maaf apabila masih ada hal yang kurang berkenan dan semoga ada kelebihan lainnya yang bisa dirasakan manfaatnya. Saya akan terus berusaha memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik, karena juga saya ingin menjadi selalu baik dan lebih baik lagi. Demikian saya sampaikan, terima kasih saya ucapkan kepada para tim penilai dan semua pihak yang turut mensukseskan kegiatan seleksi Smart Cerdos 2024. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para dosen dan tim manajemen Setiami yang sudah memberikan banyak dukungan dan kontribusi kepada saya. Akhir kata,
Saya Mainita Hidayati, SSMA, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.